Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan rahmatnya. Kita kembali dipertemukan dalam Majlisul Quran, Majlis Tafsir Al-Quran. InsyaAllah majlis ini penuh dengan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita termasuk umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Hari ini memasuki surat Saba ayat 21 sampai dengan ayat 40. Ayat 21 berbicara tentang ketidakmampuan iblis menggoda manusia. Allah mencipta iblis sebagai ujian bagi manusia. Apakah manusia semakin kuat beriman kepada Allah sehingga tidak mungkin digoda oleh syaitan, atau manusia malah tergoda oleh syaitan, berarti dia gagal di dalam menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama may yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Tidak ada kekuasaan, kemampuan iblis atas mereka manusia, melainkan agar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat membedakan siapa yang sungguh-sungguh beriman dengan akhirat, siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat. Dan Allah Maha memelihara atas segala sesuatu. Di ayat 21 ini Allah menegaskan tidak ada sedikit pun kekuasaan bagi setan terhadap manusia untuk menyesatkannya. Semua yang Allah ciptakan adalah dalam rangka ujian. Sehingga tipu daya setan adalah ujian dari Allah terhadap hamba-hambanya. Apakah mereka terperdaya atau tidak tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia menolak godaan iblis, manusia akan selamat. Tapi manusia yang mengikuti godaan iblis, berarti dia akan celaka. Imam Hasan Al-Basri mengandaikan bahwa setan tidak mungkin mampu memukul manusia dengan benda. Setan tidak mungkin memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Tindakan setan, kata beliau, hanya sekedar tipu daya, membujuk dengan angan-angan kosong. Kemudian manusia menerimanya. Tipu daya setan itu hanya seperti itu, kata Hasan Al-Basri. Tak ubahnya, kata Hasan Al-Basri, seperti bakteri, seperti virus yang menyerang manusia manakala sedang musim tersebarnya wabah penyakit. Siapa yang tidak memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk menahan serangan penyakit itu, ia akan menjadi korban. Namun, penyakit tidak akan dapat menguasai manusia, melainkan manusia yang tidak ada ketahanan tubuhnya. Inilah andaian bahwa sesungguhnya manusia lebih kuat dari iblis, dari setan. Namun manakala ketahanan tubuhnya lemah, manakala ketahanan imannya lemah, mudah sekali manusia digoda oleh bujuk rayu syaitan. Ayat ini pula dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surat Ibrahim ayat 22. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, kata iblis di dalam ayat ini, melainkan aku hanya menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu ketika kamu melakukan kesalahan. Aku tidak dapat menolongmu, sebagaimana kamu manusia tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 22. Kekuatan manusia adalah karena imannya kepada Allah, maka ujian keimanan
adalah ujian yang paling berat, apalagi menghadapi godaan bujuk rayu syaitan. Ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mempersekutukan aku. Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan, kekuasaan sebesar zarrah pun di langit dan di bumi. Mereka sama sekali tidak memiliki peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada pula di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kepastian, selain Allah tidak mungkin menguasai manusia, menguasai alam semesta ini. Mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memiliki kekuasaan atas bumi, atas langit dan seluruh isinya sebesar biji zarrah pun, sekecil apapun. Mereka pula tidak punya peran dalam mencipta langit dan bumi. Semua ini adalah ciptaan Allah. Mereka pula tidak mungkin menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan pula kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka yang menyembah pohon. Maka dipersilahkan pohon untuk membantunya nanti di hari akhirat. Tentu pohon tersebut tidak punya peran di dalam memberikan bantuan atau pertolongan. Dalam kehidupan dunia saja, pohon itu dibantu oleh manusia. Manusialah yang menyuburkannya dengan menjaganya, merawatnya, memberinya pupuk. Dan pohon serta semua yang ada di bumi ini adalah benar ciptaan Allah. Kalau itu ciptaan Allah, maka tidak ada yang dapat dilakukan melainkan atas izin, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebutnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan sedikit pun melainkan semuanya dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Demikian juga tidak ada syafaat pertolongan di sisi Allah melainkan siapa yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati manusia, maka manusia akan berkata, apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya? Mereka menjawab, shadaqallah, perkataan yang sangat benar. Mereka mengatakan al-haq, itulah yang Allah telah tetapkan dan itulah yang Allah akan tetapkan di hari kiamat. Bahasa kebenaran di sini adalah bahasa tentang hari kiamat. Bahwa Allah sudah menjanjikan semua manusia akan mendapatkan balasannya. Dan Allah telah berjanji pula ada amal, ada manusia yang dijadikan sarana untuk mendapatkan syafaat, pertolongan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Syafaat seseorang adalah ketika seseorang dikeluarkan dari neraka. Atau manakala hamba tersebut sudah ada di dalam surga, maka syafaatnya adalah ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Syafaat Al-Quran. Inilah juga media amal soleh kita untuk mendapatkan syafaatullah. Mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, bersolawat kepada Nabi, mengikuti tuntunannya. Ini pula sarana agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ada orang-orang soleh, penghafal Al-Quran, para ulama Al-Quran. Mereka pula dapat memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah syafaat yang sesungguhnya di hari kiamat. Betul-betul milik Allah. Tapi Allah berkenan memberikan kepada yang Allah izinkan. Siapapun tanpa izin Allah tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Itulah ketetapan Allah. Mereka yang berada di alam akhirat nanti akan bertanya sesama mereka, bagaimana kita ditolong oleh Allah? Maka mereka mengatakan, Allah telah putuskan dan tetapkan. Kita semua ditolong kalau kita layak mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dan itu adalah perkataan yang benar dari Allah. Dan itulah yang akan terjadi pada seluruh umat manusia. Ayat 24 berbicara tentang maha kuasa Allah.
dalam menganugerahkan rizki kepada seluruh makhluknya. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang yang masih ragu bahwa rizkinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang masih ragu, siapa yang memberi rizki kepada manusia dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya arah rizki Allah berasal dari langitnya atau dari buminya. Ada rizki yang Allah turunkan dari langit, ada rizki yang Allah keluarkan dari bumi. Dalam doa, di antara doa setelah kita menunaikan salat duha adalah apabila rizki hamba ada di langit, turunkanlah. Apabila rizki hamba ada di bumi, keluarkanlah. Apabila rizki hamba jauh, dekatkanlah. Apabila rizki hamba tidak mencukupi, maka cukupkanlah ya Allah. Begitulah semuanya berasal dari Allah. Maka yang ragu tentang Allah Maha memberi rizki, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ayat ini. Siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan buminya? Maka mereka akan mengatakan, sungguh Allah dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Artinya Nabi Muhammad SAW memberikan satu solusi kepada orang-orang musyrik, memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik. Siapa yang menyembah kepada Allah itu berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan? Tentu jawabannya yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah, yang beramal soleh, itulah sesungguhnya berada dalam kebenaran. Yang mengingkari, yang durhaka kepada Allah, berarti mereka berada dalam kesesatan. Itulah yang dimaksud dari ayat 24. Sedangkan ayat 25, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Sedangkan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Masing-masing akan ditanya apa yang diperbuatnya. Masing-masing akan mendapatkan apa yang diperbuatnya. Ini merupakan satu hal yang menjadi ketetapan Allah. Allah tidak akan bertanya atas apa yang diperbuat oleh orang lain. Allah bertanya kepada kita atas perbuatan kita. Allah bertanya kepada sahabat kita atas perbuatan sahabat kita. Melainkan ada hubungan antara kita dengan sahabat, keluarga, atau teman-teman kita. Manakala kita ada peran dalam perbuatan baik, kita mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah. Atau ada peran dalam perbuatan buruk, kita pula na'udzubillah akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tidak ada peran, tidak ada kontribusi, tidak ada keterkaitan, masing-masing kata Allah akan dimintai tanggung jawab terhadap perbuatannya. Tidak ditanya atas orang lain terhadap perbuatannya. Semuanya dikembalikan kepada masing-masing manusia. Kemudian pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Saat itu Allah akan menetapkan, memutuskan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Allah putuskan bagaimana kita, bagaimana yang lain. Allah putuskan apa yang mungkin dahulu di dunia kita ada perselisihan dengan sahabat, dengan siapapun. Memberi keputusan atas kita dengan benar karena Allah lah yang maha memberi keputusan, lagi maha mengetahui. Wahuwal fattahul alim. Al-Fattah yang memberikan keputusan, yang membuka semua tabir, yang menjelaskan semua rahasia. Semua akan diputuskan oleh Allah. Dan keputusan Allah itulah Al-Fattah. Dan Allah memutuskan dengan ilmunya Al-Alim yang maha mengetahui. Katakanlah pula wahai Muhammad kepada mereka, Aruniyalladzina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallah al-aziz al-hakim. Perlihatkanlah kepadaku mana sesembahan-sesembahanmu yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin, kalla, mustahil Allah memiliki sekutu. Mustahil Allah memiliki pembantu penolong. Mustahil Allah memiliki anak. Mustahil Allah memiliki
yang akan membantunya. Subhanallah, itulah kesucian Allah. Itulah kekuasaan Allah. Allah menjalankannya, Allah mengaturnya, Allah mencipta, Allah menetapkannya dengan dirinya. Itulah Allah yang maha perkasa, itulah Allah yang maha bijaksana. Semuanya dikendalikan oleh Allah, semuanya dicipta, dipelihara, diatur, ditetapkan, dan semuanya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 ayat Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, dari mulai ayat 24 sampai dengan ayat 27, semuanya dalam rangka meyakinkan manusia akan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 28 tentang hakikat dan fungsi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari utusan Allah yang terakhir, penutup semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Engkau adalah pembawa berita gembira, basyira, engkau pula pembawa peringatan, nadhira. Namun kebanyakan manusia, kata Allah, tidak mengetahui. Maksud mengetahui di sini adalah tidak mengenal betul-betul Nabi Muhammad, tidak mengetahui kemuliaannya, keutamaannya, sehingga kadang-kadang mereka tidak menghormati, tidak memuliakan Nabi. Kita wajib memuliakan Nabi dengan mengenal Nabi, dengan terus-menerus menggali kemuliaan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah utus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nabi pula diutus sebagai pembawa kabar gembira. Ada kabar gembira surga, kenikmatan dunia, kemuliaan manusia di dunia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memberi rizki. Sekian banyak kabar gembira sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Namun Nabi juga sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Manusia diingatkan agar tidak berbuat dosa. Manusia diingatkan agar tidak durhaka kepada Allah. Manusia diingatkan dengan berbagai larangan-larangan Allah. Namun semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Kebanyakan, kata Allah, manusia tidak mengetahui kenapa Allah memerintah sebuah perintah, kenapa Allah melarang sebuah larangan. Jika mereka mengetahui bahwa di dalam perintah Allah, di dalam larangannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk kebaikan, kemaslahatan kita umat manusia. Tidak ada sedikit pun dalam perintah atau larangan Allah untuk keburukan, untuk kesulitan manusia. Semuanya untuk kebermanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan. Inilah komitmen dari Al-Quran. Inilah komitmen dari Nabi SAW selaku utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengetahui, yaitu di ayat 29, mereka malah berkata, wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji Allah ini? Jika kamu Muhammad seorang yang benar, yaitu utusan Allah. Janji adanya akhirat, janji adanya kiamat, janji adanya hukuman atau balasan dari Allah. Masya Allah, manusia meminta balasan disegerakan, manusia minta kiamat disegerakan. Padahal jika terjadi kiamat, jika terjadi balasan dan hukuman Allah, manusia pula tidak akan mungkin menolaknya. Manusia tidak mungkin akan selamat dari ketetapan, hukuman atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayat 30 mengingatkan manusia kembali. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kiamat sudah Allah tetapkan, sudah Allah janjikan, pasti akan terjadi. Tidak perlu kalian meminta disegerakan atau ditangguhkan. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau mempercepatnya sesaat pun, karena semuanya sudah ada dalam ilmu Allah. Semuanya sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Semuanya sudah dalam ketetapan Allah.
Manusia, kita semuanya menerima saja, mengimani saja, dan menyiapkan bekal sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah tugas manusia, berbekallah kata Allah. Sebaik-baik bekal itu takwa, apalagi bekal menuju akhirat, apalagi bekal agar kita bahagia di akhirat, apalagi bekal agar kita selamat di akhirat. Tanpa bekal itu tidak ada manusia yang selamat. Kewajiban kita, tugas kita adalah terus kita membekali diri, menyiapkan bekal, menambah bekal, meningkatkan bekal, agar bekal-bekal yang mulia ini kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 31, bagaimana sikap orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran. Mereka mengatakan, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Al-Quran atau kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran berarti mengingkari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Atau orang yang mengingkari kitab-kitab sebelum Al-Quran, ia akan mengingkari pula Al-Quran, dan alangkah mengerikannya jika kamu melihat orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Allah. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain, saling menyalahkan, saling melaknat, saling meminta tanggung jawab. Orang-orang yang lemah di antara mereka berkata kepada orang-orang yang kuat yang menyombongkan diri, kalau tidak karena kalian, kami tidak akan menjadi orang-orang yang ingkar. Kalau tidak karena kalian, kami menjadi orang-orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan yang akan terjadi di hari kiamat. Di berbagai ayat Al-Quran diingatkan pula, yal'anu ba'duhum ba'du. Mereka saling melaknat, mereka saling menyalahkan. Manusia ketika berada di alam akhirat dan melihat amalnya paling banyak keburukan, mencari orang untuk disalahkan. Ia menyalahkan orang lain, ia menghina orang lain, ia mencela orang lain. Kami melakukan ini karena kalian. Seandainya kalian tidak menyuruh kami, kami tidak akan melakukan perbuatan dosa. Maka Allah menafikan seluruhnya. Manusia sudah dibekali, manusia sudah diberikan banyak hal agar manusia memilih perbuatan baik atau perbuatan buruk. Wahadainahun najdain, semuanya dikembalikan kepada manusia, dan itu pilihan manusia. Tidak ada manusia yang terpaksa berbuat jahat, tidak ada manusia yang terpaksa berbuat baik. Kalau terpaksa berbuat jahat, berarti ia akan diselamatkan oleh Allah. Namun kalau ia melakukannya dengan kesadaran dirinya, melakukannya tanpa ada paksaan dari yang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Dan karena ia melihat azab yang sangat pedih, ia menyalahkan yang lain. Ia meminta pertanggungan jawab dari orang lain. Semuanya akan ditanya oleh Allah, dan Allah akan bertanya, dan Allah akan meminta pertanggungan jawab dari masing-masing itu. Kemudian bagaimana keadaan di hari kiamat diperlengkap dengan ayat 32. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang disalahkan oleh orang-orang yang lemah pun akan mengatakan, apakah kami yang menghalangi kalian untuk mendapatkan petunjuk? Apakah kami yang mengajak kalian kepada kesesatan? Apakah karena kami kalian melakukan dosa? Kami sendiri orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana kami bisa membantu kalian? Bagaimana kami bisa meminta kalian untuk mendapatkan pertolongan Allah, sedangkan kami ini adalah orang-orang yang berdosa? Mereka mengakui dosa yang mereka lakukan. Mereka mengakui bahwa mereka adalah para pelaku dosa. Bagaimana mungkin pelaku dosa membantu sahabatnya yang berdosa lagi? Justru disitulah masing-masing akan merasakan, mengakui, dan menyesali perbuatan buruknya. Ternyata orang-orang yang lemah masih meminta pertanggungan jawab kepada orang-orang yang kuat tadi, yang menyombongkan diri di ayat 33. Orang-orang yang lemah pula akan berkata kepada orang-orang yang kuat yang menyombongkan diri, tidak, kata mereka, sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang, itulah yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah. Ketika kalian menyuruh kami agar ingkar kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu selain Allah,
mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan, kata Allah, belenggu di leher orang-orang yang ingkar. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan dunia. Akhirnya masing-masing mendapatkan hukuman dari Allah. Di antara hukuman dan balasan azab yang Allah sampaikan di ayat 33, Allah pasangkan belenggu di leher mereka. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan. Untuk bernafas akan sulit. Untuk berbicara pun sulit. Apalagi untuk makan dan minum. Untuk menjalankan apapun sulit ketika ada belenggu di leher. Dan belenggunya adalah terbuat dari api neraka. Belenggunya adalah dari besi yang dipanaskan di dalam api neraka. Na'udzubillah. Inilah akibat dari perbuatan mereka yang selalu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula mengingatkan bahwa manusia sudah diberikan peringatan oleh Allah melalui utusannya. Bahkan tidak ada suatu negeri yang tidak ada nabi, tidak ada utusan Allah yang memberikan peringatan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin. Tidak ada yang kami utus di sebuah negeri, di sebuah masyarakat, seorang pemberikan peringatan. Semuanya sudah disiapkan. Orang yang akan memberi peringatan dan orang-orang yang hidupnya dalam kemewahan yang berlebih-lebihan. Mereka yang berpesta pora dengan kemewahannya akan berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, seseorang ketika merasa sudah cukup, merasa melimpah, maka kerap dia akan menyombongkan diri. Sesungguhnya manusia apabila merasa dirinya berkecukupan, maka ia akan menyombongkan diri. Kalla innal insan la yatagha ar-ra'ahu istagna. Sekali-kali tidak, kata Allah. Manusia itu akan melampaui batas manakala menganggap dirinya serba berkecukupan, berkelebihan. Kelebihan-kelebihan itulah yang membuatnya sombong. Kelebihan dengan harta membuatnya sombong dengan harta. Kelebihan dengan ilmu membuatnya sombong dengan ilmu. Kelebihan dengan semua karunia Allah membuatnya sombong dengan karunia Allah. Agar manusia tidak menganggap dirinya berlebih-lebihan, disitulah kenapa manusia diperintah untuk hanya mengingat Allah, untuk sujud di hadapan Allah, untuk menganggap dirinya rendah di hadapan Allah, untuk memberikan bantuan kepada sesamanya, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan kecongkakan. Manusia pula diperintah oleh Allah untuk mengingat kematian, mengingat hari akhirat, mengingat kebaikan-kebaikan akhirat, mengingat balasan-balasan akhirat. Itulah yang insya Allah akan menjadikan manusia tidak sombong. Semakin manusia mendapatkan banyak anugerah dari Allah, semakin ia bersyukur kepada Allah. Ketika ia bersyukur kepada Allah, banyak amal yang dilakukannya. Begitulah juga isyarat dari Nabi. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan orang beriman itu. Kalau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau mendapatkan ujian, kesulitan, kesusahan, maka ia tetap bersabar dan itu baik baginya. Kesabaran dan kesyukuran itulah yang menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pula yang sombong akan mengatakan, kami ini lebih banyak harta dan anak-anak, dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kesombongan, kata para ulama, manakala mereka meyakini, mereka mengakui tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggapan ini adalah anggapan yang sangat salah. Karena semua manusia akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang diperbuatnya. Mendapatkan harta yang banyak, ia bersyukur dan itu tanggung jawabnya. Mendapatkan harta yang sedikit, ia bersabar dan itu tanggung jawabnya. Bukan malah kebanyakan harta atau kebanyakan anak, kebanyakan anugerah Allah membuatnya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya anugerah Allah adalah ujian dari Allah. Jika ia bersyukur, semuanya menjadi baik. Namun jika ia ingkar, ia sombong, semuanya menjadi buruk, semuanya menjadi bahan kecelakaannya di yaumil qiyamah kelak.
Ayat 36 sama dengan ayat 39. Bagaimana ketetapan Allah kepada manusia tentang rizkinya, tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sungguh Allah lah yang melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, atau membatasinya kepada yang Allah kehendaki. Namun manusia kebanyakan tidak mengetahui hikmahnya, tidak mengetahui rahasianya. Dalam bahasa Imam Ibnu Katsir, ada orang yang layak mendapatkan kekayaan, tapi ada orang yang pantas mendapatkan ketidakcukupan. Ada yang dikayakan oleh Allah dan itu pantas baginya. Ada yang tidak dikayakan oleh Allah dan itu pantas baginya. Kepantasan itu yang Maha Tahu adalah Allah. Kita yakin saja ketika kita dikayakan oleh Allah, ya Allah, alhamdulillah, ini pantas untukku menurutmu. Ketika kita kemudian diuji oleh Allah, kita katakan pula, ini pantas menurutmu. Tidak boleh sedikit pun kita menyalahkan Allah atau mempertanyakan Allah atas harta yang Allah anugerahkan kepada kita, karena ini merupakan ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Allah lah yang melapangkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pula yang membatasi kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah bukan dengan hartanya, bukan dengan kelapangan hartanya sekalipun, tetapi kemuliaannya karena takwanya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta dan seluruh karunia Allah adalah media kita, alat kita untuk menambah kemuliaan kita dengan iman dan takwa kita. Demikian juga semua yang kita jalankan ini adalah alat atau media untuk menambah kemuliaan kita dengan iman dan takwa. Ayat 39 adalah ayat yang sama dengan ayat 36, namun ada sedikit perbedaan redaksi di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 39, katakanlah wahai Muhammad, sungguh Allah melapangkan rezeki dan membatasinya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan di sini ada peluang dari Allah untuk manusia menambah lagi anugerah Allah, mendapatkan lebih lagi anugerah Allah dengan berinfak, dengan bersodakoh. Kenapa? Karena di akhir ayatnya Allah sampaikan, apa yang kalian infakkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena Allah lah pemberi rizki yang terbaik. Wa huwa khairur raziqin. Perbedaannya di ayat 39. Allah berikan peluang kepada manusia, kesempatan untuk mendapatkan keberkahan pada rizkinya, mendapatkan tambahan rizki dari Allah, dilapangkan rizkinya oleh Allah. Syaratnya ia banyak beribadah harta, berzakat yang wajib tentunya, kemudian ditambah dengan ibadah harta yang sunnah, infak, sedekah dan wakaf. Semua yang diinfakkan oleh manusia untuk Allah, Allah akan menggantinya, karena Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Wa huwa khairur raziqin. Sedangkan manusia yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, maka ia layak mendapatkan kebinasaan pada hartanya, sebagaimana doa dari malaikat. Dua malaikat berdoa setiap pagi untuk kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Wa'ti mumsikan talafa. Berikan kebinasaan, kekurangan dan kehilangan harta bagi orang yang selalu menahan hartanya, tidak mau berinfak dan bersedekah. Ayat 37 diingatkan bahwa harta bukan segala-galanya, anak pula bukan segala-galanya. Harta dan anak adalah titipan, amanah dan ujian dari Allah. Tidak mendekatkan seseorang kepada Allah dengan hartanya, dengan anaknya. Namun yang mendekatkannya juga adalah iman dan amal soleh. Semakin bagus imannya dan amal solehnya, semakin dekatlah ia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Allah, tetapi orang-orang yang semakin beriman, semakin banyak mengerjakan amal soleh, itulah yang dekat dengan Allah.
Karena dekatnya mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan. Mereka pula akan tinggal dengan selamat, tinggal dengan bahagia di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang berusaha mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran untuk melemahkan atau menggagalkan turunnya azab kepada mereka, justru mereka semakin dimasukkan ke dalam azab. Semakin mereka menderita di dalam neraka, semakin mereka sengsara diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia diminta oleh Allah untuk selalu berusaha mendekat dengan Allah dengan iman dan amal soleh, dengan takwa dan berbagai amal kebaikan. Itulah cara kita mendekat dengan Allah. Dan kalau dekat dengan Allah, semuanya akan diberi oleh Allah. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat satu hasta. Satu hasta, aku akan mendekat satu depa. Demikian juga kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Jika manusia demikian, maka tanda dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita, usaha kita untuk dekat dengan Allah, Allah akan balas dengan kedekatan yang lebih dekat lagi. Di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Semua yang diminta oleh orang yang dekat dengan Allah, aku penuhi. Dan kalau orang yang dekat itu memohon perlindungan, aku pula akan berikan perlindungan. Begitulah makna dari hadis qudsi. Terakhir ayat 40. Dan ingatlah pada hari akhirat ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, maka Allah akan berfirman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang mungkin disembah oleh sebagian manusia. Manusia menyembah malaikat karena kehebatannya. Manusia menyembah malaikat karena kesuciannya. Maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang disembah tersebut, apakah mereka ini menyembahmu? Maka malaikat-malaikat akan menjawab, betul, mereka menyembahku. Padahal aku tidak layak untuk disembah. Padahal engkaulah yang layak untuk disembah ya Allah. Maka manusia yang menyembah malaikat pula akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyembah malaikat? Padahal malaikat mengatakan mereka hanya mengabdi, menyembah, bertasbih, beribadah kepada Allah. Maka manusia yang menyembah malaikat pula akan mengatakan, kami telah melakukan dosa, kami telah melakukan kesalahan, kami telah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan yang tiada artinya. Penyesalan di hari akhirat adalah penyesalan yang berujung kepada kecelakaan dan kesengsaraan. Untuk itu kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah, kesempatan beribadah dan beramal soleh, kesempatan bertobat di sisi Allah, kesempatan untuk dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kebaikan, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis Al-Quran. Kita jadikan peluang dari Allah ini, kesempatan yang terbaik dari Allah ini untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Insya Allah akhir dari kebaikan kita, akhir dari seluruh kesungguhan kita beramal soleh adalah rahmat, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, mohon maaf dan terima kasih. Kita akan bertemu insya Allah pekan depan dalam majelis yang sama, majelis tafsir Al-Quran yang diinisiasi oleh seluruh jemaah Majelis Taklim Al-Kautsar, oleh Ibu Ketua, oleh semua pengurusnya. Kita layak menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan semua jamaah, semua yang mengikuti majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.